Tapi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya pernah bilang bahwa kejadian tabrakan beruntun melibatkan truk, ini kita tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi lagi kalau tidak dilakukan pembenahan. Dan dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya kok mungkin saya salah gitu, tapi saya kok nggak mendengar hasil akhir dari KNKT apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab dan sanksinya apa. Nah, penegakan hukum inilah yang menurut saya yang membuat transportasi itu sangat bermasalah di sini, apalagi melibatkan truk yang sangat berat gitu ya bobotnya, dan ketika kecelakaan itu bisa sangat fatal. Jadi bukan transportasi barangnya yang bermasalah, tapi dari akar permasalahan, dari aturan yang tidak ditegakkan secara merata dan konsisten, itu yang membuat menjadi masalah. Aturan seperti apa, Mas Fitra, yang sering tidak ditegakkan? Oke, paling gampang, over dimension dan overload. Itu bahkan kasat mata kita saja bisa melihat di jalan Ya. betapa banyak truk yang melebihi dimensinya, berapa banyak truk yang sangat pelan ketika berjalan karena muatannya terlalu berat. Kok bisa itu ada di jalan? Kok bisa itu diizinkan? Padahal itu jelas membahayakan keselamatan pengendara jalan yang lain. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang penegakan hukum itu tidak dijalankan dengan semestinya, sehingga mobil yang tidak layak jalan atau truk yang tidak layak jalan itu tetap berada di jalan raya. Kemudian kita juga tahu bahwa jembatan timbang itu seakan-akan menjadi fasilitas yang tidak berguna, karena toh yang kelebihan berat juga tetap bisa melewati itu. Kita juga tahu sering ada kong kali kong di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu harus dibersihkan dulu. Baru habis itu kita bisa ngomong revisi aturan apa lagi deh untuk mengubah jalan kita supaya lebih aman. Karena percuma kita mau ngomong aturan kalau penegakannya masih seperti Ya. sekarang. Iya, iya. Mas Fitra, dari hasil penyelidikan awal di lapangan, kepolisian mengatakan bahwa dugaan kuatnya truk ini mengalami remblong. Nah, kalau dugaan kuatnya adalah remblong, faktor apa yang membuat kendaraan truk bisa mengalami remblong? Faktor apa saja itu? Baik, jadi truk itu dia menggunakan sistem rem yang agak berbeda dibandingkan mobil biasa. Sistem remnya itu menggunakan pneumatis, jadi tekanan udara. Makanya kita sering dengar ada suara ces ces kalau bis atau truk itu mengerem. Nah, remblong bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama adalah kurangnya maintenance. Percuma sistem rem bagus kalau misalnya kampas remnya sudah habis. Kemudian hal berikutnya adalah jalanan yang menurun panjang. Ketika kondisi rem itu digunakan terus-menerus membuat kampas rem jadi panas, itu juga bisa terjadi blong. Kemudian muatan yang berlebihan dari truk yang di atas kemampuan maksimal yang sudah dirancang untuk truk tersebut juga bisa membuat sistem pengereman lebih cepat panas dan akhirnya blong. Dan kalau benar dugaan polisi bahwa ini adalah remblong, dan apalagi Ya. kalau misalnya remblong itu terjadi karena kurangnya perawatan atau pemakaian suku cadang yang tidak sesuai dengan standarnya, justru malah supir di sini bisa dianggap sebagai salah satu korban juga, kalau benar. Oke, baik kalau begitu. Mas Fitra, saya pindah dulu. Sudah ada narasumber lainnya yang bergabung bersama kita, yakni kakak sepupu korban meninggal dunia, yaitu ada Mbak Tuti Nurmayanti di sini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tuti. Waalaikumsalam. Baik. Juga. Ya, Mbak Tuti, sebelumnya kami keluarga besar Metro TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya kakak sepupu dari Mbak Tuti ya, almarhum Yana Mulyana. Kami turut berduka cita Mbak Tuti, dan terima kasih karena Mbak Tuti mau menyempatkan untuk melayani permintaan wawancara kami. Mbak Tuti, boleh diceritakan lagi kepada kami bagaimana awalnya keluarga mendapatkan kabar kecelakaan yang menimpa almarhum Yana Mulyana dan keluarga? Ya awalnya sih pihak keluarga ditelepon dari pihak rumah sakit yang menyatakan kecelakaan. Berarti saat itu semua korban sudah berada di rumah sakit ya? Ya, Apakah keluarga langsung diberitahu bahwa Yana Mulyana meninggal?
eh, dari waktu di perjalanan kita mungkin belum dikasih tahu dulu ya, takutnya kenapa dia kalau sudah di tempat sana ya memang gitu kan. Masih belum sempat dulu karena memang nunggu dulu dari pihak kepolisian mungkin. Nah, setelah itu ya mungkin udah dikasih tahu ya. Oke. Mbak Tuti, yang kami dengar istri dari almarhum Yana sempat dikabarkan hilang. Benarkah itu yang diterima keluarga juga di awal? Bukan istrinya yang hilang, dinyatakan belum ketemu dulu gitu kan. Padahal kan ibaratnya bukan belum ketemu, tapi kan memang udah mungkin dalam takut keluarganya gimana ya mungkin ditutup di ini dulu, kan ditutup di mana sih, di nggak dulu dikasih tahu gitu, tapi setelah itu dikasih tahu juga gitu kan. Takut ya awalnya datang dari kota kan harus mungkin agak shock gitu kan, takutnya kenapa-napa mungkin gitu. Kami pindah lagi ya, Mbak Tuti, kami pindah dulu ke narasumber yang lain. Mas Fitra, tadi kita membahas soal faktor-faktor apa saja yang memungkinkan terjadinya kecelakaan melibatkan kendaraan berjenis besar seperti truk ini. Dari pihak otoritas seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol, apa sih yang mereka bisa lakukan untuk memperkecil tingkat kerawanan kecelakaan di jalan tol sebelum kita berbicara dari pihak pengelola bus ya? Dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Badan Pengelola Jalan Tol, apa yang bisa mereka upayakan? Oke, jadi kalau tadi saya dengar pernyataan Menteri Perhubungan bilang menyerahkan semuanya ke polisi. Tapi saya rasa Menteri Perhubungan juga punya tanggung jawab untuk memeriksa jajaran di bawahnya. Kan jelas identitas dari truknya, plat nomornya berapa. Nah, plat nomor tersebut sudah lewat jembatan timbang kah? Kapan terakhir diberikan kir layak jalan kah? Nah, itu juga harus dilakukan penyelidikan di Departemen Perhubungan. Kemudian hasil penyelidikan baik itu dari polisi maupun Departemen Perhubungan maupun KNKT itu harus dibuka secara transparan, dijelaskan apa penyebabnya dan apa tindakannya. Tindakan itu artinya kalau ada bersalah harus diberi sanksi. Nah, kemudian untuk kedepannya kalau kita tidak ingin ini terjadi lagi, nggak usah kita bikin peraturan baru dulu deh. Jalankan dulu peraturan yang sudah ada dengan konsekuen. Misalnya over dimension dan overload. Ketika misalnya ada truk yang ketahuan odol, tidak bisa hanya didenda, walaupun dendanya denda resmi ya, tidak bisa hanya didenda, harus dilarang jalan karena itu membahayakan pengendara yang lain sampai dia bisa bobotnya atau beratnya itu sesuai baru dia boleh jalan. Kemudian driver sendiri, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan driver karena driver itu posisinya mereka orang yang mencari kerja dan banyak sekali di keadaan di mana driver dipaksa untuk membawa truk yang kelebihan muatan walaupun kalau dia tidak mau dia harus mencari kerja di tempat lain. Nah, ini harus ada perlindungan, artinya ketika ada truk itu overload atau over dimension apalagi sampai menyebabkan kecelakaan dan terbukti itu adalah faktor yang memperburuk. Artinya harus berani ada sanksi ke pengusahanya juga. Jangan hanya ke driver truknya, kecuali memang kalau kecelakaan tersebut karena kelalaian driver truk. Nah, penegakan hukum semacam ini tuh tidak sulit asalkan mental koruptif dihilangkan dan sadar betul petugas di lapangan bahwa kalau mereka meloloskan truk atau bus atau mobil yang sebenarnya tidak layak jalan, itu sama saja mereka berpotensi membunuh orang lain di jalan raya. Jadi ya tegakkan saja dulu peraturannya, setelah itu baru kita omong ada revisi aturan apalagi untuk menambah keselamatan di jalan raya, terutama melibatkan kendaraan besar seperti truk dan bus. Baik, oke. Kalau dari keluarga Mbak Tuti, apa tuntutan kepada pengemudi truk galon dan juga aparat penegak hukum? Ya, gimana ya? Kalau untuk masalah ini mah ya udah ya mungkin udah ya ikhlas aja lah. Udah ikhlas ya mungkin udah ini udah jalannya mungkin anggapnya ini musibah aja udah kan. Ya
kita pasangkan saja ke polisi aja. Gimana Oke. baiknya mungkin. Baik, baik Mbak Tuti. Dan terakhir untuk Mas Fitra, kalau tadi kita bicara dari pihak otoritas ya, bagaimana dengan pihak pengelola truk atau bus atau apapun itu yang biasanya mengalami kecelakaan-kecelakaan seperti ini, apa yang harus mereka benahi segera? Jadi sebenarnya tugas mereka itu mudah, ikuti saja peraturan yang sudah ada. Karena peraturan itu dibuat dengan maksud untuk mengamankan jalan kita. Nah, tapi kenapa banyak yang melanggar? Jawabannya adalah, menurut saya, karena peraturannya bisa untuk dilanggar tanpa ada sanksi yang berat. Jadi ketika seorang pengusaha itu ikut peraturan, artinya dia tidak overload, dia tidak overdimension, kemudian supir juga dikasih istirahat yang cukup, dia menjadi lebih mahal cost-nya. Dan dia tidak bisa bersaing dengan pengusaha lain yang melanggar aturan. Akhirnya semua melanggar aturan. Nah, untuk pengusaha itu pasti akan memilih jalan mana yang paling memberikan benefit untuk mereka. Ketika jalannya adalah harus melanggar peraturan, ya mau gimana lagi, karena memang pelanggaran itu dibiarkan. Jadi menurut saya pengusaha tidak bisa dihimbau kesadarannya, tapi yang bisa adalah ditegakkan peraturannya. Jadi mau tidak mau, jalan yang paling menguntungkan untuk perusahaan adalah mengikuti semua peraturan. Misalnya truk over dimension dan overload tidak boleh jalan sama sekali. Otomatis mereka tidak ada bisnis yang bisa dijalankan dengan truk tersebut. Mereka akan menuruti. Kemudian misalnya driver yang sudah mengemudi lebih dari 10 jam sehari tidak boleh mengemudi, harus istirahat dulu. Ketika itu diberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar, mereka akan ikuti. Maintenance truk, kita tahu maintenance truk sekarang itu banyak dilakukan secara mandiri. Padahal maintenance itu ada standarnya. Bahkan pesawat terbang pun maintenance itu tidak boleh dilakukan standar, ada standarnya. Nah, itu harus diatur juga, karena truk dan bus beda dengan kendaraan pribadi. Truk dan bus ini ya harus apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi yaitu pengusaha harus dibuat taat peraturan karena memang disanksi dengan tegas. Terima kasih atas catatan-catatan baik Anda, Mas Fitra, dan sekali lagi kepada Mbak Tuti dan keluarga besar, kami sekali lagi mengucapkan turut berbela-sungkawa. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami, dan selanjutnya kita akan hadirkan kembali informasi lainnya. Program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh kita bikin romantis. dari hal-hal kecil kita rayakan cinta yang besar. Seperti Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Kamu masih single? Please deh, hari gini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.